Kau juga ada di sini, Horikita. Beberapa menit yang lalu, aku masuk saat kau melihat anak laki-laki itu. Kau tidak akan berpikir untuk mencoba berteman dengan mereka, bukan? Diam, sulit bagiku untuk memiliki teman. Dari sudut pandangku, kau tidak terlihat seperti memiliki gangguan komunikasi. Aku punya banyak keadaan. Bahkan sekarang aku hanya bisa berbicara denganmu. Bahkan jika aku bisa mengirim pesan dengan Ike dan yang lainnya, pembicaraan masih sulit. Hei, aku sudah menyuruhmu untuk tidak memasukkanku ke daftar temanmu, kan? Dia menatapku dengan wajah jijik saat dia mundur beberapa langkah. Tidak masalah, seberapa rendahnya situasiku, aku tidak akan pernah berteman denganmu. Aku mengerti, aku merasa lega. Berapa besar kebenciannya dengan memiliki teman? Oi Ayano Kouji. Tiba-tiba, Ike memanggilku. Saat aku menoleh, aku melihat wajahnya yang tersenyum memanggilku. Apa? Apa itu? Aku sedikit tergagap saat aku bangkit. Horikita sudah mengalihkan perhatiannya pada hal-hal lain. Bagaimanapun, kesempatanku untuk membuat sekelompok teman telah datang. Aku berjalan menuju Ike. Sejujurnya, kami akan bertaruh pada ukuran dada gadis itu. Kami bahkan punya meja untuk taruhannya. Dokter mengeluarkan sebuah tablet dan membuka lembaran Excel. Semua nama anak perempuan di kelas terdaftar. Taruhan juga diperlihatkan. Aku tidak tertarik dengan taruhan, tapi aku tidak akan membiarkan kesempatan ini untuk membuat teman pergi. Haruskah aku bergabung? Ya, lakukanlah, lakukanlah. Saat ini, pesaing untuk payudara terbesar di lembar adalah HCB. Kemungkinannya adalah 1 dari 8. Ini adalah nama yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Aku belum mengingat semua nama teman sekelasku. Ini sangat buruk. Ini lebih detail daripada yang aku pikir akan terjadi. Bukankah kalian terlalu banyak mengamati? Itu karena kita laki-laki. Kita hanya punya pantat dan payudara yang terus-menerus ada di dalam pikiran kita. Bahkan jika itu benar, mereka sama sekali tidak menahan diri. Di dekat bagian bawah tombol rasio, ada nama Horikita. Itu adalah 30. Nah, dari segi ukuran payudara, sudah jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dia memiliki kesempatan menang yang cukup rendah. Jadi, apa yang akan kau lakukan? 1000 poin untuk bergabung. Aku mengerti. Tanpa mengetahui nama dan wajah siapapun, apalagi ukuran payudara mereka, sulit untuk bergabung. Satu-satunya orang yang pernah kudengar, bagaimanapun adalah Horikita dan Kusida. Kusida pasti memiliki payudara besar, tapi sulit untuk mengatakan bahwa dia akan mengambil tempat pertama hanya dengan banyak informasi itu. Tidak apa-apa, kami hanya bermain. Ada banyak orang yang bisa dipilih juga. Aku akan melakukannya. Aku juga sudah pernah mengintai ukuran payudara. Sementara aku memikirkannya, semua anak laki-laki berkumpul dan merasa senang karena payudara. Semua gadis di kelas melihat dengan ekspresi jijik. Aku akan ikut juga, taruhanku di Sakura. Yamauchi memotong dan memberi taruhannya. Sakura adalah cewek biasa yang memakai kacamata. Aku tidak benar-benar terlalu berbicara dengan siapapun, jadi aku tidak akan terlalu tahu. Merenungkan sesuatu, Yamauchi mengapai bahu Ike dan dokter dan mulai membisikkan sesuatu. Aku hanya mengatakan ini pada kalian, tapi aku sebenarnya sudah menembak Sakura. Apa? Benarkah? Ike adalah yang paling terkejut dan tidak sabar. Apa seseorang sudah mengalahkannya untuk mencapai tujuannya? Ya, tapi ini hanya di antara kita. Oke, aku pikir dia benar-benar biasa pada awalnya, lalu aku melihat pakaiannya, benda itu sangat besar. Bodoh, kau memohon padanya karena dia besar dan bukan karena dia imut. Aku tidak akan berkencan dengan siapapun kecuali mereka berada pada level yang sama dengan Kusida dan HCB, aku tidak tertarik pada gadis biasa. Yamauchi menjadi tak kenal belas kasihan karena tidak ada orang lain di sekitarnya. Aku bertanya-tanya berapa banyak aku bisa mempercayai kata-katanya tentang mengajaknya kencan. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk menempatkan taruhanku pada gadis-gadis dengan kemungkinan lebih tinggi. Wow, ini kolam renangnya. Setelah makan siang berakhir, kelas renang yang telah ditunggu lama oleh Ike dan yang lainnya akhirnya datang. Tanpa berusaha menyembunyikan nafsu, Ike berdiri dengan penuh semangat. Kelompok yang berada di luar kolam renang, aku diam-diam mengikuti dari belakang. Atau, begitulah yang aku pikirkan. Ayo kita pergi bersama, Ayano Kouji. Tentu. Aku ragu dengan undangan Ike, tapi dengan cepat aku mengikutinya ke ruang loker. Sudou dengan cepat mulai mengganti bajunya. Badannya yang bagus dari tahun bermain bola basket terlihat. Apalagi kalau dibandingkan dengan yang lain di kelas, tubuhnya terlihat kuat. Para siswa membungkus diri dengan handuk mandi, tapi Sudou hanya berdiri dengan celana dalamnya. Dalam keadaan setengah telanjang itu, dia mengeluarkan baju renang dari tasnya. Aku tidak sengaja berbicara saat melihatnya. Sudou, apa kau tidak merasa malu? Tidak, aku mencoba untuk mengganti secepat mungkin. Jika kau mencoba menyembunyikan diri, kau menjadi pusat perhatian. Kau bisa mengatakannya lagi. Seseorang yang mencoba untuk mengganti pakaian diam-diam di ruang ganti mungkin akan diolok-olok. Baiklah, ayo pergi. Sudou meninggalkan ruang loker. Aku juga telah selesai berpakaian. Sekolah ini benar-benar yang terbaik. Ini lebih baik daripada kolam di kota. Ike, yang keluar dengan memakai celana renang, berteriak setelah melihat kolam setinggi 50 meter itu. Airnya terlihat sejernih kristal dan tidak terganggu karena merupakan kolam renang dalam ruangan. Fasilitas yang sangat baik. Di mana gadis-gadis itu? Apa mereka masih belum di sini? Ike mencari gadis-gadis itu, mengendus udara seperti seekor anjing. Mereka butuh waktu lama untuk berganti. Hei, apa yang akan terjadi jika tiba-tiba aku melompat ke kamar ganti perempuan itu? Mereka akan memukulmu dan mengajukan tuntutan terhadapmu.
Petik 2 titik titik titik. Jangan merusak fantasiku dengan jawaban yang sebenarnya. Dia menggigil mendengar jawaban itu. Jika kau menatap baju renang gadis itu terlalu sering, mereka mungkin akan membencimu. Apa ada anak laki-laki yang tidak mau menatap? Apa yang akan aku lakukan jika aku mendapatkan kesalahan bodoh? Jika itu terjadi, Ike mungkin akan dibenci sampai kita lulus. Tunggu, apa? Entah bagaimana aku secara alami berbicara dengan Ike dan kelompoknya. Meskipun aku tidak mau dan tidak bisa bergabung dengan kelompoknya, sepertinya aku ditarik ke dalam kelompok. Ini pasti saat aku akhirnya membuat beberapa teman. Wow, gelombang kolam ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan satu sekolah menengahku gelombang. Beberapa menit setelah anak laki-laki itu selesai berganti, suara seorang gadis bisa terdengar. Apa? Apa akhirnya mereka datang? Ike waspada, menunggu. Jika kau terlalu jelas, jelas mereka akan membencimu. Meski begitu, aku juga agak penasaran. Tentang HCB, Kusida, dan kurang lebih, tentang Horikita juga. Aku sangat tertarik pada HCB. Tidak ada yang salah dengan mengambil satu intipan kepadanya. Namun, harapan semua orang dikhianati oleh kejadian tak terduga. HCB tidak di sini, apa ini? Dokter. Dokter, yang bingung, melihat sekeliling dari deobservasi di lantai 2. Ike dan Ko juga melihat sekeliling, mengharapkan gadis-gadis itu keluar kapan saja. Walaupun demikian, mereka tidak bisa ditemukan. Dokter melihat ke kiri dan kanan dengan tak percaya. Apakah dia masih berganti? Atau... Dokter, D di belakangmu. Apa? Ike menunjuk jarinya dengan sebuah teriakan, jelas setelah melihat sesuatu. HCB juga berada di deobservasi di samping dokter. Satu demi satu, semua gadis muncul di lantai 2. Sakura juga di atas sana. Apa? Apa ini? Ada apa dengan situasi ini? Ike mengubur wajahnya di tangannya dan tumbang di tempat dari pergantian peristiwa yang luar biasa. HCB tampak seperti gadis yang pemalu. Selanjutnya, dia peka terhadap rasa ingin tahu dari anak laki-laki. Kurasa dia tidak geli melihat anak laki-laki yang mengintip. Kupikir aku bisa melihat payudara besar gelombang. Memikirkan pembunuhan diri, Ike berteriak kesakitan saat mendengar HCB. Bisikan menyebar di antara anak perempuan. Seperti yang aku katakan, aku mengharapkan gadis-gadis ini membencinya karena begitu terang-terangan. Ike, ini bukan saatnya untuk bersedih. Masih banyak cewek lain. Ya, siapapun tidak masalah, ini bukan waktunya untuk merasa sedih. Ya. Yamauchi dan Ike menegaskan persahabatan mereka dan saling memegang tangan masing-masing. Kalian berdua, apa yang kau lakukan? Sepertinya menyenangkan. Kusida-chan. Kusida menyela kedua anak laki-laki itu. Mengenakan pakaian renang sekolah, garis tubuh Kusida yang melengkung dipamerkan. Dalam waktu kurang dari sedetik, semua anak laki-laki menatap Kusida. Payudaranya sekitar D atau E cup. Aku tidak tahu persis tapi sekitar ukuran itu. Ini juga jauh lebih besar dari yang aku duga. Pantatnya juga jauh lebih besar dari perkiraan. Namun, aku langsung mengalihkan pandangan. Ah, cuacanya benar-benar bagus hari ini. Dunia yang damai itu hebat. Titik titik titik. Ini adalah masalah besar ketika bagian tubuh tertentu bereaksi. Kenapa kau memasang ekspresi aneh? Horikita menatap wajahku, merasa curiga. Saat ini aku sedang bertengkar secara internal. Aku melihat sosok Horikita. Bukan pandangan buruk, yup, bukan pandangan buruk. Aku menatap terlalu lama, jadi aku mencoba menenangkan diri dan mengendalikan diri. Petik 2 titik 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 petik 2. Entah kenapa, Horikita melihat ke atas dan ke bawah tubuhku. Ayano Kouji-kun, apa kau berolahraga? Tidak terlalu, bukannya aku bangga dengan hal itu, tapi aku adalah bagian dari klub pulang ke rumah. Kau mengatakan itu, tapi, kau terlihat seperti kau berolahraga dari otot di lengan dan punggungmu. Mungkin aku mewarisi gen yang bagus. Aku tidak berpikir begitu. Apa? Apa kau maniak otot? Benarkah? Itu benar. Bisakah kau mempertaruhkan nyawamu untuk itu? Jika kau sejauh ini menyangkalnya, aku akan mempercayaimu. Dia terlihat tidak puas. Sepertinya dia memiliki mata yang cukup tajam. Horikita-san, apa kau bisa berenang? Meskipun Horikita memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dia diam-diam membalas Kusida. Aku tidak terlalu baik atau buruk. Di sekolah menengah, aku sangat buruk saat berenang. Aku berlatih dengan sangat keras, dan sekarang aku jauh lebih baik. Begitu. Horikita mengeluarkan balasan yang tidak tertarik dan mundur dari Kusida. Dia menghentikan pembicaraan agar tidak berlanjut lebih jauh lagi. Baiklah, semua orang berkumpul. Seorang guru mengumpulkan murid-muridnya bersama dan memulai kelas. Dia mungkin adalah guru olahraga, tapi dia terlihat seperti tipe yang akan menarik perhatian anak perempuan. 16 orang, aku mengerti, aku mengharapkan lebih banyak orang, tapi aku mengira itu berhasil. Jelas ada siswa yang bolos kelas, tapi sepertinya dia tidak keberatan. Ini agak mendadak, tapi aku akan memeriksa kemampuan kalian setelah selesai pemanasan. Kalian akan berenang. Sensei, aku sama sekali tidak bisa berenang. Seorang anak laki-laki mengangkat tangannya dengan nada meminta maaf dan angkat bicara. Sebagai guru, aku akan memastikan kau belajar berenang hingga musim panas. Jangan khawatir. Tidak perlu belajar berenang. Kita bahkan tidak bisa pergi ke pantai. Itu sangat buruk, tidak masalah apakah kau sedang malas berenang sekarang, tapi aku akan memastikan semua orang belajar. Belajar bagaimana berenang, pasti akan berguna. Aku jamin itu. Belajar cara berenang akan bermanfaat. Yah, kurasa berenang akan berguna untuk sesuatu atau yang lain. Meski begitu, saat guru berkata seperti itu, aku merasa sedikit tidak nyaman. Dia mungkin merasa berkewajiban untuk menghilangkan yang tidak bisa berenang. Semua orang memulai latihan pemanasan. Ike berulang kali melirik gadis-gadis itu untuk mengintip. Setelah itu, kami diinstruksikan untuk memulai berenang 50 meter.
Siswa yang tidak tahu cara berenang diizinkan menyentuh bagian bawah kolam dengan kaki mereka. Sejak musim panas lalu, aku belum pernah berenang sejak itu. Aku melangkah ke kolam, dengan cepat terbiasa dengan penyesuaian diri dengan suhu air kolam. Aku mulai berenang dengan ringan. Setelah berenang 50 meter, aku menunggu orang lain untuk menyelesaikannya. Hehehe, kemenangan yang sempurna, apakah kau melihatnya? Renang superku. Berenang santai, Ike keluar dari kolam dengan ekspresi bangga. Tidak, kau tidak berbeda dari yang lain. Bagaimanapun, sepertinya kebanyakan orang bisa berenang. Maaf, Sensei, di ke sekolah menengah, aku disebut ikan terbang. Aku mengerti. Kalau begitu, kalian bisa langsung bertanding bersaing satu sama lain. Gaya bebas 50 meter, pisahkan dirimu sesuai dengan jenis kelamin. B. Bertanding. Apa kau serius? Aku akan memberikan bonus di urutan pertama, 5.000 poin. Di sisi lain, tempat terakhir akan mendapatkan pelajaran tambahan, jadi siapkan diri kalian. Mereka yang pandai berenang bersorak, sementara perenang yang lebih buruk sama sekali tidak senang. Karena tidak banyak perempuan, aku akan membagi kalian menjadi 25 kelompok dan menghitung waktu tercepat untuk meraih kemenangan secara keseluruhan. Bagi anak laki-laki, aku akan mengambil posisi pertama 5 kali dan kemudian melakukan babak final. Aku tidak mengharapkan sekolah memberi poin sebagai hadiah. Mungkin itu untuk menghukum para siswa yang membolos. Rencana yang dipikirkan dengan sangat baik.